Shalom, Duerias. Kembali dalam program Suplemen Jiwa malam hari ini. Bersyukur sepanjang minggu telah kita lalui. Bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian tetap sehat, tetap dalam pembelian tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih sudah membagikan channel YouTube ini kepada teman-teman semua yang lain, sehingga mereka pun boleh diberkati dalam program ini. Bapak Ibu telah menjadi selalu berkat, bahkan pengabar kabar baik bagi semua orang. Mari siapkan hati kita malam hari Bapak Ibu. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau dengar renungan malam hari ini dalam program Suplemen Jiwa. Makasih Bapak. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dalam bersama Tuhan malam hari ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktumu yang terbaik Tuhan, selalu Kau menjawab doaku. Oh, tapi yang ku tahu rancangan-Mu itu baik bagiku. Perkenanan-Mu itu ada bagiku Tuhan. Yang terutama dalam hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku berjalan sendiri.
pada rencana-Mu Tuhan. Selalu yang terbaik Kau berikan bagiku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan pernah lepas dariku. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku kemanapun ku melangkah Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus urapi peduli. Ya lama 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 ya urapa la 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 ya la 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 ya la la. Oh ya rapa la ya la 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 urapa ya rakasih la la la. Setiap kami Tuhan Yesus dengan hikmat-Mu, dengan kebajikan-Mu, dengan hikmat-Mu bagi kami, untuk kami malam ini Tuhan Yesus. Ya lama-lama kuasanya selama-lamanya, padamu dan tongkat-Mu yang menghiburkanku Tuhan. Terima kasih Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Percaya Yesus Tuhan masih sanggup melakukan mujizat buat saudara dan saya. Yang percaya kata amin? Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pembahasan kita dalam kitab Mazmur pasal 2 ya, yang lalu sudah 8. Malam ini kita bahas ayat 9 Bapak Ibu ya. Yang punya Alkitab boleh buka sama-sama, lalu kita baca sama-sama ayat ini, Mazmur 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudara, kalau kita bahas yang lalu Bapak Ibu ya, dari mudah-mudahan Bapak Ibu mengikuti program ini ya. Lalu bahas yang lalu pada Mazmur 2 ayat 1-3 mengenai orang-orang yang sedang mencoba memberontak Tuhan ya. Lalu mereka tidak bisa, lalu mereka mulai mencari gambar di Allah, yaitu saudara saya. Bagaimana saudara saya dihambat dalam beribadah, bagaimana rumah-rumah ibadah pun dihancurkan, bagaimana umat orang Kristen dianiaya Bapak Ibu ya. Tapi ayat Mazmur 2 ayat 1 berkata, perkara itu semuanya sia-sia. Mudah-mudahan saudara mengikuti suplemen jiwa sebelumnya tentang Mazmur 2 ini saudara, sehingga Bapak Ibu akan tetap mengikuti rangkaian kisah ini, rangkaian cerita ini, rangkaian naskah ini, sehingga kita malam ini fokus pada ayat 9 ya. Mudah-mudahan saudara membacanya kembali ya,
lalu membuka YouTube yang sebelumnya, Mazmur 2, 7-8, ya kita telah membahas bagaimana bangsa-bangsa dengan bodohnya, ya bagi saya bodoh karena mengamuk dan melawan Tuhan, saudara, ya, yang membuat Tuhan tertawa, kata Alkitab, karena telah menetapkan rajanya yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah Yahweh, ya, dan raja ini tidak pernah bisa dikalahkan, saudara. Ya, saudara, ya, jadi pejabat yang memimpin upacara dalam Mazmur pasal 2, ya, ketika raja diperkenalkan dan bawa anaknya ini, ada pejabat yang mencoba memberitahukan rangkaian acara yang akan terjadi, yang akan berlangsung, Bapak Ibu, ya. Dia bacakan sebuah votum, salam dulu, lalu raja itu muncul membawa anaknya, memperkenalkan anaknya itu kepada banyak orang, ya, kepada semua bangsa-bangsa, berkata, anakku, gitu, ya, saudara, ya, sedang mendeklar, ya, menginformasikan bahwa ada anak yang akan menggantikan posisi sebagai seorang raja, dan anak ini akan memerintah di bumi yang kita sebut sebagai Mesias, saudara, ya. Lalu raja ini pada ayat sebelumnya sedang menjawab kepada orang-orang yang coba melawan Tuhan, saudara, ya. Ya, orang-orang yang coba memberontak sama Tuhan, orang-orang yang sedang tidak percaya kepada pemerintahan raja tersebut, ya, lalu membuat sebuah pemberontakan yang bagi saya berjemaah, ya, berjamaah itu artinya bersama-sama bersepakat untuk meruntuhkan pemerintahan Allah Yahweh tadi, yang meruntuhkan pemerintahan yang sudah ada itu dengan cara-cara mereka, saudara, ya, sehingga mereka tidak berhasil, ya. Lalu raja sedang menjawab mereka. Tuhan membuat sebuah kalau saya mau bilang show of force, ya, pertunjukan kekuatan, ya, kepada orang-orang tersebut, sehingga mereka tersadar bahwa perbuatan tersebut, kekuatan mereka, kekuatan manusia-manusia tersebut itu terlihat lemah di mata Tuhan, saudara, ya. Sehingga bagi Tuhan itu menggelikan, saudara. Makanya Tuhan tertawa, sebab perbuatan mereka itu membuat kebodohan, sebenarnya kebodohan bagi mereka, bagaimana cara yang manusia bisa melawan Tuhan. Sehingga raja tertawa, geli, katanya, saudara, melihat perbuatan mereka ini. Sementara Daud, ya, kalau Bapak Ibu lihat pasal 2 ini, ya, 1 dan 2, ini masih Daud yang berbicara, menulis ini. Sementara Daud berbicara sebagai orang pertama dalam ayat-ayat ini, hal itu dipahami sebagai nubuat tentang Mesias, saudara. Yesus menceritakan ketetapan Allah Bapa, di mana Tuhan berkata kepadanya bahwa kamu adalah anakku, yang sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya, saudara, ya. Hari ini aku telah memperanakan kamu. Saya bilang di awal tadi bahwa ada seorang raja yang sedang diperkenalkan di muka umum, bahwa raja itu mempunyai seorang anak yang nantinya akan menjadi penerus sebagai penguasa selanjutnya. Ketika raja ini, ya, kalau saya menggambarkan posisi raja dan kepada Raja Daud kepada Salomo, ya, ketika Daud menggambarkan Salomo pada banyak orang, memberitahu nanti setelah aku pensiun, bahasa saya, setelah aku turun dari tahtaku, nanti Salomo yang akan menggantikan aku menjadi seorang raja. Nah, inilah yang diperkenalkan oleh Allah Bapa di sorga, Allah Yahweh tersebut, memperkenalkan pribadi Mesias atau memperkenalkan pribadi Yesus Tuhan kepada banyak orang. Inilah anakku, kamu adalah anakku. Ketika raja bicara tersebut pada anaknya, saya percaya tidak ada satupun rakyat yang berdemo, saudara, yang bilang nggak bisa, kok bukan saya jadi anak raja, kok bukan saya menjadi raja penerusnya, kenapa dia, gitu ya. Tidak ada berani, saudara. Sebab kalau bahasa orang Jawa bilang ada sabdo pandito. Sabdo pandito, sabda seorang raja yang tidak bisa diganggu gugat, saudara, ya. Jadi pahami konteks ayat 2 ini dalam kacamata budaya, ya, budaya. Kalau orang Jawa bilang, kalau Bapak Ibu bukan orang Jawa, mungkin
agak susah memahami konteks raja tentang kerajaan. Tapi kalau saya orang Jawa, saya lebih mudah menangkapnya, karena seorang raja tersebut ketika akan turun tahta, pastinya dia akan promosi dulu kepada siapa menerusnya tersebut, kepada banyak orang. Lalu saya gambarkan pada YouTube sebelumnya, ada ketika Pangeran Charles di Inggris sana, lalu tapi seorang raja Charles saat itu, ya, tidak satupun yang mencoba mengganggu gugat ataupun berkata, ya saya tidak suka, saya tidak setuju kalau Raja Charles itu menjadi seorang raja. Tapi saat itu justru banyak orang dinobatkan, ketika Pangeran Charles dinobatkan menjadi seorang raja, banyak orang malah datang untuk menyaksikan penobatan Raja Charles. Ditabiskan, dinobatkan Bapak ya, lalu diangkat menjadi seorang raja. Diperkenalkan bukan hanya di muka umum bangsa Inggris, tapi ke seluruh dunia. Nah, betapa indahnya kebenaran kitab suci kita ini, saudara. Kenapa? Bahwa Yesus Kristus adalah putra tunggal Bapa, ya, putra satu-satunya untuk menjadi korban yang sempurna bagi dosa-dosa saudara dan saya. Diperkenalkan, kasih tahu loh, inilah Mesias yang diurapi itu, yang nanti akan membawa keselamatan, yang memimpin sebagai seorang raja di muka bumi ini dan juga di sorga, saudara. Yang menjadi korban penghapus dosa untuk saudara dan saya, sebagai korban penamai antara Allah Bapa Yahweh di sorga dengan saudara. Ya, dikatakan juga bahwa raja adalah putra Allah, ya, wakilnya. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan penaklukannya. Powerful sekali, saudara. Seorang raja tersebut, ya, kekuasaan meluas sampai ke ujung bumi. Kalau kita bahas di ayat sebelumnya, kekuasaan sampai ujung bumi, loh, saudara. Bahkan kalau saya mau bilang seluruh daratan lautan ini, yang di dalam saya mau bilang di globe, ya, dalam bumi ini, pelat bumi ini, tidak ada batasannya. Seluruhnya kekuasaannya. Yesus sang Mesias adalah teladan yang sempurna, saya mau bilang malam ini. Kita tentang ketaatan yang rela kepada Allah. Ya. Dia satu-satunya putra Allah. Dia turun ke dunia, turun dari singgasananya, ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa, ke tengah dunia yang kotor ini, supaya mencari saudara dan saya, supaya saudara dan saya dipulihkan, diselamatkan, dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan yang setia kata amin dulu malam ini, saudara. Amin. Tuhan akan menempatkan tongkat besi, kalau kita baca ayat 9 ini, kiasan di tangan Yesus yang tertusuk paku, saya mau bilang, ya, yang akan dia gunakan untuk menghancurkan musuh-musuh berkeping-keping seperti bejana tembikar, saudara. Kayak gada besi. Bapak Ibu pernah gada nggak sih, ya? Kalau saya ke candi-candi, ya, ke candi-candi sekitar Jawa ataupun ke daerah Bali, Bapak Ibu, ya, ada di depan candi itu, ketika pintu masuk ada seseorang mungkin, ya, lalu membawa sebuah kayak besar dia bilang pentungan tuh gede atasnya, lalu ke bawah semakin mengecil, lalu benda itu taruh di sini, saudara, ya, di pundaknya, dia berjaga-jaga gini, Bapak Ibu, ya, di depan pintu masuk, saudara, besar. Nah, saya mau gambarkan bahwa alat itu gada itu dipakai untuk apa sih? Untuk berperang, untuk memukul, untuk menaklukkan, saudara, untuk menghancurkan, untuk mengalahkan orang-orang yang mencoba melawan si penjaga ini, saudara. Nah, gada ini yang saya lihat adalah pahatan batu. Tapi Alkitab katakan yang gada dipakai oleh tangan raja ini, di tangan Tuhan adalah gada besi, saudara. Pukulan itu besi, saudara. Saya percaya bukan besi kosong dalamnya, bukan besi tempah yang setahu saya, tapi besi yang benar-benar dibuat padat, saudara, ya. Berat, saudara. Saya nggak tahu apakah berapa beratnya, tapi yang pasti benda besi itu berat karena padat, saudara.
Ya Bapak Ibu lihatlah tongkat palu Thor lah ya. Palu Thor itu besar loh. Berat juga. Hanya Thor saja yang punya kekuatan magis bagi saya, magis itu dia bisa angkat itu. Tanpa tenaga pun dia perintahkan tongkat Thor bisa datang kepada dia. Palu tersebut Bapak Ibu. Nah, bayangkan gada besi tadi yang dibuat pada tadi untuk memukul saudara. Dulu waktu zaman sekolah SMA Bapak Ibu, saya punya stick baseball, itu ada dua, satu dari kayu, ya, dan satu yang saya beli di toko olahraga itu besi, saudara. Tongkat stick baseball saya bilang. Nah, stick baseball itu saya taruh biasa kalau yang tongkat kayu itu ada di bagasi mobil saya. Saya udah pakai mobil saat itu. Lalu yang besi itu saya nggak bawa ke luar karena takut ada razia, saudara ya. Tapi seringkali kalau ketika kami dulu saya zaman sekolah itu sering berantem ya, yang saya keluarkan pertama yang besi dulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena sekali swing, sekali hentakan pukulan itu, mantep robok kena kepala orang, kena badan orang saudara. Bayangkan itu saya nggak tahu berapa kilo, tapi kalau saya gambarkan gada besi yang digambarkan Alkitab itu jauh lebih berat, jauh lebih besar saudara. Ketika diayunkan, ketika swing itu gada besi kepada musuhnya, saya percaya musuhnya yang tadi mungkin dia memakai baju jira, baju perang ya Bapak Ibu ya, baju lawan itu akan hancur. Yang kedua digambarkan juga ada apa? Tembikar tukang periuk. Tembikar, lalu saya mama saya dulu almarhum punya sebuah tembikar yang dibeli darah Pleret Purwakarta. Bapak Ibu yang mungkin dulu suka guci-guci ya, tembikar ini yang mama saya punya tuh dari Pleret Purwakarta Bapak Ibu ya. Dia mungkin setinggi setengah badan saya, mungkin sedada saya waktu ya, karena besar tinggi gitu ya. Lalu zaman sekolah saya bolongin sedikit ya, saya bobok dikit-dikit supaya menjadi celengan. Lalu untuk tempat saya kita lem ya pakai kaibon supaya rapat, tidak bisa diambil orang. Bertahun-tahun kami tabung uang itu dan jumlahnya besar saudara. Nah, ketika suatu saat ketika guci ini jatuh pecah Bapak Ibu, tanpa sengaja, belum penuh sekali ya, tapi tiba-tiba mungkin kesenggol kaki atau tangan saya lupa ya, tapi jatuh, brak. Ketika jatuh bukan pecah dua, enggak, berantakan, brak, saudara, kemana-mana. Saya mau gambarkan, jangankan kena gada besi tadi yang begitu berat, kesenggol saja sudah jatuh remuk redam, apalagi ketimpa swingan ayunan dari gada besi. Ya, Tuhan akan menempatkan gada besi kepada siapa? Kepada mereka. Kepada siapa mereka itu? Pada orang-orang yang coba memberontak Tuhan, dihantam oleh Tuhan. Berarti diremukkan oleh Tuhan, seperti yang saya gambarkan tadi, tembikar di tukang periuk, tembikar dari tanah liat ataupun periuk tadi jatuh berkeping-keping Bapak Ibu. Saudara, sungguh sebuah pengingat. Makanya saya pisahkan ayat 9 ini dengan dari 7 dan 8. Kenapa? Saya menekan karena peringatan yang Tuhan ingatkan sama kita saat ini saudara. Peringatan yang luar biasa bagi kita saat ini. Peringatan apa? Tentang siapa yang benar-benar memegang kendali hidupmu. Sebetulnya saudara yang punya kendali atas hidup Tuhan, atau Tuhan yang punya kendali atas hidup saudara saat ini. Diingat kembali oleh Tuhan saat ini saudara. Seringkali kita tuh yang mencoba mengatur Tuhan. Seringkali kita tuh yang seolah-olah yang memegang kendali atas Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku mau ini. Kalau nggak dijawab Tuhan, aku berontak Tuhan. Kalau nggak dijawab Tuhan, aku murtad Tuhan. Kalau nggak dijawab Tuhan, aku nggak mau percaya sama Engkau lagi Tuhan. Diingatkan Tuhan hari ini, sebetulnya siapa sih yang pegang kendali kehidupanmu? Tuhan yang pegang kendali hidupan kau, atau engkau yang pegang kendali atas hidup Tuhan? Musuh-musuh Yesus, saya mau bilang, adalah mereka yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada. Jadi orang-orang yang menganggap Yesus tidak ada disebut
saya sebut sebagai musuh-musuh Yesus. Musuh-musuh Yesus yang saya mau gambarkan kedua adalah orang yang tidak menganggap, tidak menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu musuh-musuh Yesus. Musuh-musuh Yesus adalah pribadi-pribadi yang tidak percaya Yesus adalah juru selamatmu. Itu musuh-musuh Yesus, saudara. Ya. Mereka yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya fiktif, Tuhan hanya dongeng. Saya mau sebut musuh-musuh Yesus, saudara. Bahwa beberapa orang berkata, ya, ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain yang lebih nyata, yang bisa diukur dengan logika mereka. Tuhan bisa digambarkan dalam benak mereka. Saya bilang, Tuhan kalau sudah bisa engkau jengkali, itu bukan Tuhan. Tak terukur besar kasih setia Tuhan, tak terukur panjang kasih setia Tuhan. Bahkan merasa bahwa ilmu pengetahuan itu lebih daripada Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar teologi ya, ada di luar negeri sana ya. Semoga Indonesia belum ada dan tidak ada. Ada Christian Science, saudara. Christian Science itu bagaimana mereka mempercayai ilmu pengetahuan itu dia segala-galanya. Yaitu Tuhan itu bisa diukur dengan ilmu pengetahuan yang bahasa mudahnya Bapak Ibu ya. Ya. Bagaimana pola pikir saudara, iman saudara bertentangan dengan ajaran firman Tuhan yang biblikal, yang ada di kitab suci ini, yang tertulis dalam Alkitab saudara. Suatu hari akan hancur berkeping-keping seperti bejana tembikar. Jadi musuh-musuh Yesus tadi, orang-orang yang punya pola pikir yang mengaku Tuhan tidak ada dan seterusnya yang saya gambarkan tadi, ya, kedepannya akan hancur berkeping-keping seperti bejana tembikar dihantam oleh gada besi. Yesus, saya mau bilang, dialah pribadi yang memegang kendali penuh atas hidupmu dan hidupku dan bumi dan juga di sorga. Ayat ini menubuatkan bahwa yang diurapi Tuhan, yaitu Mesias, akan menghancurkan bangsa-bangsa pemberontak ketika dia kembali nanti ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah baca Alkitab beruntut ya, itu akan dibahas dalam kitab Wahyu, saudara. Kalau nggak salah kitab Wahyu 19 ayat 11 ya, dan Wahyu 20 ayat keempat mengenai mereka dihancurkan oleh Sang Mesias, Raja itu, Yesus yang akan datang kembali ke dunia. Tidak seorang pun akan kuat melawan pemerintahan Yesus. Saya mau gambarkan juga Bapak Ibu. Ayat ini merupakan pernyataan yang mengandung gambaran yang sangat kuat, ya, dan agresif. Secara harafiah ini menggambarkan ada aksi fisik yang sangat brutal, kalau saya mau bilang, karena perang kan, karena menghancurkan tuh gak ada yang gak brutal, saudara. Bukan aduh saya bakar besi, aduh tak hancur, enggak, dilululantakan, saudara. Ya. Kalau bahasa Alkitab kejam terhadap seseorang atau suatu kelompok yang melawan pemerintahan Mesias ini. Kalau dalam makna umum, ayat ini adalah ayat yang menggambarkan ada suatu niat, sebuah niat untuk menggunakan fisik untuk mengalahkan atau menghancurkan musuh, Bapak. Ya. Dalam bahasa metaforanya menggambarkan bagaimana Tuhan akan menghadapi orang-orang yang memberontak dan tidak patuh kepadanya. Wow. Keren ya.
Tuhan yang mungkin Bapak Ibu bilang, Tuhan tuh penuh kasih Pak, nggak mungkin Tuhan menghancurkan Pak, Tuhan tuh penuh kasih Pak, nggak mungkin dia melawan pemberontak Pak. Betul, Tuhan penuh kasih. Tapi Tuhan jijik pada orang-orang yang saya gambarkan tadi, yang melawan Tuhan, yang tidak patuh, yang tidak taat, yang mencoba mengani orang Kristen, yang mencoba menghancurkan rumah-rumah orang Kristen, yang mencoba menghambat orang-orang Kristen, yang mencoba imanmu digoyangkan supaya meninggalkan kebenaran firman Tuhan dan tinggalkan Yesus, saudara. Memberontak kepada Tuhan. Tuhan katakan, gak ada besi tersedia untukmu. Yang paling gak patuh sama Tuhan pun dihancurkan oleh Tuhan. Dalam konteks Alkitab ini menggambarkan hukuman atau kehancuran, ya, yang akan diberikan Tuhan kepada pemberontak dan musuhnya. Kalau saudara berdiri sebagai seorang pemberontak, kalau saat ini berdiri sebagai oposisinya Tuhan, sebagai musuhnya Tuhan, saya mau bilang, bertobat. Sebelum gak ada besi tadi dihantamkan kepada saudara, hancur berkeping seperti bejana peri tersebut. Sebagai gambaran, saya ulang lagi, gak ada besi dan tembikar tukang periuk digunakan mengilustrasikan kekuatan dan ketegasan dalam hukuman Tuhan atas pemberontak dan musuh-musuhnya Tuhan. Semoga dipahami, semoga masih ada waktu untuk saudara bertobat. Jangan menjadi oposisinya Tuhan, jangan berdiri sebagai oposannya Tuhan, sebagai pemberontak dan musuhnya Tuhan, tapi jadilah orang-orang yang memberdamai Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan. Percayalah, jika saudara bukan oposan Tuhan, gak ada besi tidak akan menimpa saudara seperti ayat yang kita bahas malam ini. Tutup Alkitabmu, datang sama Tuhan malam hari saudara.